Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giri Nugroho dari kelas IF 41 Gabungan 03. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas besar penambangan data. Yang pertama, dataset. Dataset yang digunakan pada tugas besar kali ini dapat diunduh melalui data-strip-mining-cup.com/reviews/dmc-2019. Nah, dataset ini berisi data mengenai layanan self-service atau self-checkout pada retail. Nah, data tersebut terdapat kolom fraud. Nah, di mana kolom fraud ini digunakan untuk mencatat apakah seseorang itu melakukan penipuan atau kecurangan pada self-service atau tidak. Dataset ini ada 3 dataset sebenarnya, yaitu ada trend.csv yang digunakan untuk melakukan training klasifikasinya, lalu test.csv yang digunakan untuk mengetes CSV-nya, lalu ada DMC strip 2019 strip class.csv di mana itu adalah data asli atau data kelas asli dari fraud pada data test. Di sini dapat kita lihat terdapat sekitar 1879 baris dan 10 kolom pada dataset trend. Nah, lalu pada dataset test terdapat 9 kolom dan 498.121 baris. Nah, perbedaan antara dataset trend dan dataset test ini terdapat pada tidak adanya kolom fraud pada dataset test. Lalu, kita lanjutkan ke bagaimana kita melakukan praproses dari data ini. Pertama, kita cek apakah terdapat missing value. Nah, dengan menggunakan Python atau Pandas, kita langsung dapat mengecek apakah dataset itu memiliki missing value atau tidak. Dapat dilihat pada gambar ini, tidak terdapat missing value pada data trend. Untuk data test, kita tidak melakukan praproses karena data ini hanya akan digunakan pada saat test.csv, pada saat klasifikasi. Lalu kita mengecek outlier. Nah, kita mengecek outlier dengan menggunakan suatu library dari Python yang bernama SNS. Di sini dapat kita lihat pada gambar ini terdapat outlier, di mana data itu berada lebih jauh dari kuartil 1 dan kuartil 3. Di sini terdapat tiga kolom yang memiliki outlier. Nah, untuk melakukan penghapusannya, kita dapat pertama kita set kuartil 1 dulu. Kita set data apa saja yang berada di antara kuartil 0 sampai 0,25. Lalu kita juga set pada kuartil 3 data apa saja yang berada pada kuartil 0,75 sampai kuartil 100 atau pada kuartil 3. Nah, lalu kita lihat. Nah, lalu setelah kita dapatkan itu, kita ambil data yang hanya berada pada kuartil di antara kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, lalu data yang selain itu dapat dihapus. Lalu feature engineering. Di sini feature engineering-nya hanya dilakukan scaling, yaitu di mana kita melakukan pensamarataan data. Jadi, setiap kolom itu memiliki batas minimum dan maksimum yang sama. Jadi, setiap kolom memiliki minimum nilai 0 dan minimum nilai dari 1. Di sini kita scalingnya menggunakan min-max scaler. Di sini kita lihat kita scaling. Nah, di sini terdapat 3 pilihan. Pilihan pertama yaitu digunakan untuk klasifikasi data yang menggunakan data outlier. Pada pilihan pertama menggunakan data outlier yang telah dihapus, dan choice sama dengan 2 ini digunakan untuk percobaan saya untuk melakukan clustering.
Kita langsung ke klasifikasi. Di sini dilakukan pemodelan klasifikasi menggunakan metode neural network multilayer perceptron. Di sini saya menggunakan random state 1 dan menggunakan solver LBFDS. Activation metodenya digunakan activation default yaitu ReLU. Nah, setelah dilakukan pemodelan, didapatkan skor sebesar 97% dan F1 skornya 77%. Nah, pada dataset ini sebenarnya akurasi itu tidak dapat menjadi tolak ukur baik bagusnya suatu model, dikarenakan data ini lebih dari 90%-nya kelas fraud-nya itu kelas fraud yang 0 itu ada lebih dari 90%, sehingga lebih baik digunakan F1 score untuk mengevaluasi. Nah, setelah dapat dilakukan evaluasi, kita tahu kan F1 score-nya itu 70%, sehingga label yang diprediksi bernilai sama dengan label yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya lumayan banyak. Seperti yang dilihat dapat confusion metric, ini bisa menjadi kita dapat tahu ini true label, jadi label sebenarnya atau prediksi sebenarnya, dan ini yang diprediksi. Kita dapat lihat di sini dia dapat memprediksi data 0 dengan atau dia fraud dengan benar sebanyak 467.000, lebih dari 50% atau lebih dari 70% data dia benar. Di sini juga dia benar untuk memprediksi angka 1. Hanya terdapat kesalahan, beberapa kecil kesalahan. Lalu saya juga melakukan klasifikasi dengan menggunakan dataset yang telah dihapus outliernya. Nah, di sini terdapat perbedaan yang cukup mencolok, yaitu skornya menjadi berkurang, yaitu 86%, dan F1 skornya juga berkurang setengahnya, yaitu 35%. Dapat dilihat dengan menghapus outlier, ternyata akurasi dan F1 skornya turun. Dapat dilihat juga di sini, untuk akurasinya juga menurun pada confusion metricnya. Jadi kita dapat mengetahui kalau ternyata tidak semua penghapusan outlier itu lebih baik. Lalu di sini juga saya melakukan clustering coba-coba. Di sini saya sebelum melakukan clustering, saya feature engineering dulu. Untuk proses dan scalingnya digunakan hal yang sama seperti yang di atas. Di sini saya menggunakan feature engineering PCA untuk memadatkan banyak kolom menjadi 2 kolom saja. Nah, setelah saya padatkan, kita lalu dapat memvisualisasikannya. Nah, setelah divisualisasikan, saya dapat mengetahui nih, kalau ini bisa dijadikan 6 cluster. Makanya saya ingin mencoba apakah algoritma clustering dapat melakukan clusteringnya. Setelah dicoba, ternyata algoritma clustering yang dapat melakukannya yaitu algoritma agglomerative clustering dengan menggunakan jumlah cluster 6 dan menggunakan link edge-nya single. Dia dapat melakukan clustering 6 clustering dengan tepat. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan yaitu kesimpulannya dataset ini memiliki banyak kolom yang tipenya integer dan desimal, sehingga data ini lebih cocok digunakan sebagai klasifikasi. Karena datasetnya ini sudah terdapat kelas fraud, di mana tujuan dari kelas fraud ini untuk mengetahui apakah seseorang melakukan fraud atau tidak. Dan juga dapat disimpulkan bahwa tidak semua data outlier itu harus dihapus, karena kita lihat dari sebelumnya, bahkan tanpa menghapus outlier, akurasi dan F1 skornya lebih tinggi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.